Halo semuanya. Nah, sekarang Miss Rani akan menjelaskan review tema 1 ya, hidup rukun. Ayo sekarang ambil buku handbooknya, kita belajar bersama-sama ya. Kita review sama-sama. Dari pertama, hidup rukun, mengenal kalimat ajakan. Oke, apa sih itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, ini ada contoh kalimat ajakan antara Farel dan Mike, ya. Nah, Mike ini berkata seperti ini ke Farel. Farel, ayo kita pergi ke lapangan bola. Lalu kata Farel, ayo Mike, aku izin dengan ibuku dulu ya. Nah, jadi ada percakapan antara Farel dan Mike ya. Tadi membahas tentang contoh kalimat ajakan, sekarang contoh percakapan menolak ajakan. Menolak ajakan itu harus secara halus, secara sopan ya. Biasanya diawali dengan kata maaf. Oke, ini ada percakapan antara Cindy, Manda, dan Bima. Oke, ini Manda, ini Cindy, lalu ini Bima. Nah, pertama Cindy ini bicara kepada Manda. Kita simak ya. Manda, ayo kita main di taman bersama Bima. Lalu kata Manda, maaf Cindy dan Bima, aku sedang sakit gigi. Nah, lanjut. Bima mengatakan, oh tidak apa-apa Manda, semoga cepat sembuh ya. Lalu kata Manda, oke terima kasih ya. Nah, karena Manda ini diajak main oleh Cindy dan Bima, tetapi dia sedang sakit gigi, maka dia menolak ajakan Bima dan Cindy untuk bermain. Nah, di sini ada kata maaf ya. Untuk menolak ajakan secara halus harus menggunakan kata maaf seperti itu. Lanjut mengucapkan kalimat perintah. Nah, ucapan perintah digunakan untuk meminta orang melakukan sesuatu. Perintah ya, untuk melakukan sesuatu. Seperti ada percakapan Ibu dan Andin. Ibu Andin bilang, Andin, tolong bawakan telurnya ke meja makan ya. Nah, kata Andin, baik Bu. Nah, kata ucapan kalimat perintah tidak hanya menggunakan kata tolong saja, tetapi ada yang menggunakan partikel lah ya, seperti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kamu juga bisa membuat contohnya seperti ini kira-kira. Misalnya, tolong buka pintunya ya, atau Mira, tolong bukakan pintunya, atau tolong buka pintunya. Bisa juga, tolong ambilkan buku itu. Ya, itu dengan memakai kata tolong. Tadi kalau belajarlah yang rajin, itu menggunakan partikel lah. Buanglah sampah pada tempatnya, itu juga menggunakan partikel lah. Lalu ada kata kalimat mohon, datanglah tepat waktu. Itu juga termasuk kalimat perintah, tapi menggunakan kalimat permintaan, ya, kata mohon. Sekali lagi, kalimat perintah itu kalimat yang isinya meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki atau inginkan. Nah, seperti ini ya. Next, kita ada ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya ada ungkapan buah hati ya. Buah hati itu artinya anak. Buah tangan, oleh-oleh. Kutu buku, suka membaca buku. Ringan tangan, suka menolong. Tinggi hati, itu artinya sombong. Gulung tikar, artinya bangkrut. Banting tulang, artinya kerja keras. Panjang tangan, artinya suka mencuri. Rendah hati, artinya sifat yang baik hati atau tidak sombong. Lalu keras kepala itu adalah tidak mau menerima nasihat orang lain. Seperti ini, contoh kutu buku dan ringan tangan. Kutu buku artinya suka membaca buku, ya buku apa saja yang dibaca, ya, menjadi kegemaran orang yang menyukai buku. Lalu ada ringan tangan, suka menolong ya. Kapanpun, dimanapun, ia suka membantu orang lain. Lanjut, sekarang kita buka halaman selanjutnya ya, tentang matematika dalam tematik
Nah, ini ada membaca lambang bilangan. Misalnya kalau ada bilangan 134, nah bacanya atau angka 134 ya bilangannya, membacanya adalah 134. Lalu ada angka 127, dibacanya adalah 127. Lalu kalau ada angka 286, maksudnya adalah 286. Dan angka 296, maksudnya adalah 296. Yang angka itu bilangannya ya, angka bilangan yang ini adalah namanya, nama bilangannya, cara membacanya. Nah, seperti ada contoh bilangan 3, 2, 5. 5 ini berada di tempat satuan, 2 ini berada di tempat puluhan, dan 3 berada di ratusan. Maka kalau bentuk panjangnya seperti ini. 3 ini ratusan, 2 puluhan, dan 5 satuan. Nah, kalau ditulis angkanya menjadi 300 ditambah 20 ditambah 5, menjadi 325. Kalau ada soal seperti ini, misalnya 389, maka kita tulis 300-an, 80-an, 9 satuan. Lalu kalau ada angka 473, maka kita taruh 4-nya di ratusan, 7-nya di puluhan, dan 3-nya di satuan. Nah, ini contoh menulis lambang bilangannya, berarti angkanya ya. Seperti angka 444, nah berarti tulislah 444. Atau misalnya menuliskan lambang bilangan dari 621, berarti tulis 606, 22, dan 1. Lalu bagian selanjutnya menuliskan nama bilangan, misalnya 202 atau 202, nama bilangannya, tulis berarti 202. Lalu misalnya menuliskan 500, tulis 500, 500. Atau 808, 808, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya, kalau melihat selesaikan soal cerita berikut ini, dibaca dulu ceritanya ya, baru kamu bisa tentukan itu ditambah atau dikurang. Biasanya kalau yang ditanyakan berapa jumlah kue seluruhnya, itu ditambah. Tapi misalnya kalau yang ditanya nomor 2 ya, kita lihat jumlah aqua gelas milik ayah ada 200, 57 diantaranya sudah terjual. Nah, jadi ayah ini tadinya punya 200, tetapi 57 diantaranya sudah terjual. Pertanyaannya, berapakah jumlah aqua yang tersisa? Nah, berarti kalau tadinya ada 200, lalu 57-nya sudah terjual, berarti sudah berkurang ya, nak. Nah, berarti ini dikurang. Jadi dilihat dulu soalnya, apakah itu dikurang atau ditambah. Biasanya kalau sudah ada kata-kata tersisa, itu biasanya sudah berkurang. Kita tulis ya, 200 dikurang 57. Karena 0 dikurangi 7 tidak bisa, maka dia harus pinjam ya, menjadi 10. 10 kurang 7, 3. Lalu karena ini juga 0 tidak bisa dikurang 5, maka tadi dia pinjam kedua. Tetapi karena sudah dipinjam oleh sebelahnya, maka sisa 9. 9 dikurangi 5, 4. Nah, karena 2 sudah dipinjam, sisa 1. 1 turun ke bawah. Berarti jumlah aqua gelasnya tersisa 143. Lanjut nomor 3. Pak Eca mempunyai 350 kambing, kemudian kambingnya sudah terjual 108. Nah, yang ditanya berapakah sisa kambing milik Pak Eca sekarang? Sama seperti nomor 2. Kalau sudah ada yang terjual ya, dari yang tadinya 350 terjual 108, nah maka sudah berkurang. Pertanyaannya adalah sisa kambing. Nah, sisanya berarti yang masih ada, yang masih belum terjual itu ada berapa ya? Dari 350 dikurangi 108. Yuk kita tulis 350 dikurangi 108. Karena 0 dikurangi 8 tidak bisa, maka dia harus pinjam ya. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, karena 5 sudah berkurang 1, sisa 4. 4 kurang 0 tetap 4 ya. Lanjut 3 kurang 1, 2. Nah, berarti kambing milik Pak Eca ada 242. Seperti itu. Lanjut ke halaman selanjutnya, lihat urutkan bilangan-bilangan berikut
Mulai dari yang terbesar sampai ke terkecil. Dari terbesar sampai terkecil berarti cari yang angkanya paling besar ya nak. Kalau melihat seperti ini, ratusannya sama ya, 300-an semua, berarti cari di puluhannya ya, yang mana yang terbesar. Kita lihat. Di sini ada 325, 326, 327, 329, dan 328. Berarti kira-kira yang mana yang paling besar? Karena puluhannya juga sama-sama 20, yang membedakannya di sini adalah satuannya. Ini ada 5, 6, 7, 9, dan 8. Maka 9 ini yang kita ambil ya, 329 ini yang kita tulis pertama. Setelah itu 9, sebelum 9 ada angka 8 ya, jadi 328. Lanjut, nah ada 327. Lanjut lagi 326 dan 325. Sekarang yang bagian B. Ada 255, 258, 259, 257, dan 256. Nah, maka yang manakah yang harus didahulukan? Yang pertama, ya, karena terbesar sampai terkecil, ingat berarti yang paling besarnya dulu. Berarti kita pilih yang ini ya, 259. Setelah itu ada 258. Lanjut 257 dan 256. Terakhir 255. Nah, untuk bagian yang D ada 441, 433, 445, 442, dan 444. Gampang, berarti cari yang ini, 445. Cari yang paling besarnya. Lanjut, ada 445, setelahnya 444. Setelah 444, 443. Setelah itu ada 442. Terakhir 441. Nomor 2, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti yang paling kecilnya ya yang kita urutkan, baru yang terbesar. Yang paling kecil itu ada yang mana? 125, 123, 122, 121 atau 124. Nah, yang paling kecil karena satuannya. Ini ada 121. Satu ini satuannya paling kecil ya. Jadi kita tulis pertama 121. Setelah itu ada 122. Kita tulis 122. Lanjut 123, 124, dan 125 ya. Jadi kalau mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, berarti angka yang paling kecil dulu yang ditaruh di sebelah sini, yang paling pertama ya. Beda dengan ini, kalau yang ini yang terbesar, berarti angka yang terbesar ditaruh yang di paling pertama. Kalau disuruhnya terkecil ke terbesar, berarti yang paling kecilnya dulu ditaruh di